Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih kita dari KKNDR Win Senang Nampel Surabaya 2021. Kita bertiga, ada aku Lutfi, Basyarudin, dan satu teman lagi Widya. Kita dari tim Tri Arsaka, artinya 3 cahaya. Semoga bisa menerangi di masa pandemi ini. Oke guys, hari ini kita akan podcast dengan seorang yang udah punya kerajaan bisnis di usia muda. Namanya adalah Hilmi Solahuddin Nasyor. Dia ini lelaki dari Kediri, tepatnya di Kelurahan Ngampel Mojoroto, dan dia adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya prodi PAI dan sudah memiliki kerajaan bisnis walaupun masih semester 3 kalau nggak salah ya. Nah teman-teman, Hilmi ini sedari semasa dia masih sekolah di SD, MTS, kemudian di MAN, dia sudah punya banyak pengalaman, terutama dari bidang desain, IT, sampai akhirnya dia bisa memanfaatkan semua itu menjadi ladang bisnis untuk dia. Sampai sekarang dia punya beberapa bisnis, simple gadget, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mengupas pengalaman bisnis Hilmi nih. Dari mulai bisnis tuh butuh modal nggak sih? Terus habis itu gimana sih cara memulainya? Aku tuh masih bingung, tapi aku mau bisnis, mungkin gitu ya teman-teman. Nah, kita akan simak aja podcast ini. Semoga bermanfaat ya. Stay tune. Salam kenal Hilmi, aku Lutfi. Ya Mbak, salam kenal, aku Hilmi. Ya. Udah pulang dari toko ya berarti? Apa kurang jelas ya? Kurang jelas. Maaf. Udah pulang dari toko? Udah Mbak. Udah. Berarti toko sama rumahnya nggak satu tempat ya? Udah Mbak, beda tempat. Jauh dari rumah? Sekitar 8 kilo. Berarti yang kelola sepenuhnya itu Hilmi sendiri, apa dibantu Mas ya? Ini udah mulai apa tanya-tanya? Oh, suante masih kecil. Oke. Suante. Gimana ini? Udah mulai ya ini? Iya, soalnya kayak ngobrol-ngobrol jadi suante Pak. Oke, siap. Jadi apa tokonya itu? Kan yang ada SG itu simple gadget kan. Terus ada simple custom, ada simple snack, sama ada simple clothes kan, ada 4 itu yang bisnis. Kalau yang buat mancingnya kan ada 2, simple gadget sama simple tribun bola, itu buat mancing konsumen. Nah, yang 4 tadi, simple gadget, simple custom, simple snack, sama simple clothes, itu yang simple gadget itu tempatnya antara 8 km dari rumah. Nah, yang itu aku bermitra 2 orang sama temanku, Winsa juga. Orang Kediri tapi bukan? Ya, orang Kediri juga. Temen lulus man 2 Kediri. Berarti ini bukan bisnis orang tua terus turun ke anak, apa namanya, bisnis apa biasanya keturunan? Oh, bukan ya berarti. Bisnis apa sih? Ya, orang tua kantoran masalahnya. Nah, berarti bukan apa, kamu meneruskan nggak ya? Tapi bukan, kamu juga bikin sendiri gitu ya? Mulai dari nol. Ini dimulainya kapan? Pas pandemi atau memang sudah sebelum pandemi udah mulai bisnis? Mulainya itu waktu kan dulu itu ada pendaftaran senam SPAN kan. Kemudian senam itu udah daftar, terus gak lulus. Terus ada SPAN kan, SPAN daftar ke UINSA yang PAI, alhamdulillah lulus. Kemudian ada temanku lagi yang mitra itu lulus juga ke SPAN-nya. Terus aku kan juga pengen ikut UTBK, pengennya PTN kan Mbak, PTN. Nah, terus
kos itu sama orang tua nggak dibolehin jurusannya yang biomedik itu. Katanya kan pandemi, kalau sama kayak kedokteran kan biomedik tapi teknik. Nah itu akhirnya nggak boleh, ya udah disuruh ke SPAN, ambil SPAN ke PAI. Terus bingung kan isi waktu kan antara SPAN sampai masuk kuliah itu kan jaraknya kan sangat lama dong. Lama gitu lah dirasakan. Terus aku lihat teman-temanku pada masih belajar TPK lah, terus aku kenapa sak menengahin. Terus akhirnya aku inisiatif pertama itu jual pulsa dulu. Terus jual pulsa, terus sama temanku yang mitra itu akhirnya buat yang namanya Simple Gadget yang isinya itu aksesoris, kemudian layanan digital, konsultasi kayak gitu itu. Awalnya yang Simple Gadget. Berarti awal kamu mendirikan bisnis itu awalnya memang berfokus pada Simple Gadget itu aja ya? Ya, benar-benar. Awal intinya dari bisnisku itu awalnya itu Simple Gadget. Berarti untuk yang lain-lain berarti kamu inisiatifnya itu keluar dari setelah Simple Gadget ini berdiri, terus kamu menurutmu berkembang, akhirnya kamu mengembangkannya lagi gitu. Ya benar, masalahnya kan rasanya gini Mbak, kan udah punya ilmu marketing, ilmu copywriting, lah kalau cuma satu usaha aja rasanya kok mubadir ilmunya gitu. Akhirnya buka usaha lain biar nggak mubadir, bisa bisa eksplorasi semua gitu loh ilmu yang udah didapat gitu. Berarti pandemi ini nggak memberi efek dalam berbisnis ya? Alhamdulillah enggak, masalahnya kan yang paling fokus itu selama ini lewat digital itu lewat Facebook, Shopee gitu itu kan sekarang malah semakin berkembang kan dari sana. Berarti justru omsetnya tambah naik ya selama pandemi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa kesusahan apa sih ketika bisnis ini di masa pandemi itu? Kalau kesusahan itu yang pertama itu gini, kan selama PPKM itu kan PPKM pandemi itu kan banyak sekali kebijakan pemerintah. Nah, meskipun digital kan alhamdulillah omsetnya kan banyak, tapi ada yang namanya itu kayak Shopee gitu loh Mbak. Kalau semuanya kita udah ngirim lewat customer yang di Shopee, tapi dikarenakan ada PPKM itu barangnya terlambat, nggak sesuai tanggal gitu. Itu permasalahan waktu pandeminya, bukan masalah omsetnya tapi masalah pengirimannya. Jadi katanya itu